Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahrul mubarak syahrul ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati para jemaah sholat tarawih, semoga oleh Allah Subhanahu wa taala dikabulkan doa-doa kita, ibadah kita, sujud kita, kita, puasa kita, dan sholat tarawih kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, jangan lupa kita niat pertama yaitu nawaitul i'tikaf billahi ta'ala. Alhamdulillah, kita bertemu saat ini adalah kekuatan iman. Alhamdulillah dalam keadaan sehat. Di luar sana ada yang sakit perut, ada yang sakit diare, ada yang sakit demam, ada yang sakit bermacam-macam. Tapi alhamdulillah antum-antum saat ini yang sholat tarawih di Masjid Hidayatul Muslimin dalam keadaan sehat walafiat. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, apakah yang engkau dustakan? Dan alhamdulillah antum-antum dalam keadaan sehat, berkah, semoga selalu berkah umur kita semuanya. Dan kedua kalinya salawat besar-besaran mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang alhamdulillah di bulan Ramadan ini adalah kita panen pahala. Jangan lupa ya kita amalkan contohnya sholat-sholat sunnah yang mana pahalanya sangat luar biasa. Contohnya barang siapa yang sholat 6 rakaat setelah maghrib dinamakan sholat tarawihnya. Itu sudah sunatan ba'dal maghrib rakaat ini lillahi ta'ala sampai 6 rakaat, maka pahalanya bagaikan beribadah 12 tahun. Kalau Allah mengabulkan pahala kita, maka 12 dikalikan 70.000 kali lipat di bulan Ramadan. Subhanallah. Amal kita bisa melampaui orang-orang yang zaman dahulu. Nah itulah. Terus barang siapa yang mengamalkan sholat sunnah setelah isya 4 rakaat, maka pahalanya bagaikan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Jadi barang siapa yang sholat 4 rakaat setelah isya, maka bagaikan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kalau Allah mengabulkan, andai kata kita ini tidak bisa bangun malam ketika malam Lailatul Qadar, tapi kita sholat sunnah 4 rakaat setelah isya, maka sudah akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Sudah mengamalkan tidak? Sudah. Terus kalau santri itu harus mengamalkan ya, harus diamalkan. Terus setelah isya habis subuh, barang siapa yang sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, maka pahalanya khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada bumi dan seisinya. Itu saking besarnya pahalanya subuh. Jadi terus setelah subuh tuh siapa yang sholat sunnah 4 rakaat sebelum duhur dan waktu buri tuhri, dan setelah sholat duhur 4 rakaat. Jadi akan dijauhkan dari api neraka. Akan dijauhi dari api neraka. Nah, walaupun nasib kita andai kata kita dilemparkan ke api neraka, maka karena kita istiqomah untuk melaksanakan sholat sunnah 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat setelah isya, maka api tidak akan menyentuh. Seperti itu. Nah, masih ingat tak kenapa kita dianjurkan untuk menjadi orang baik? Ala ubilku bikul wa ma'alina wa biman tahrum alaina tarukan kulli antahum an kulli qayyim min sahlin ini kan ya itu. Api tidak akan menyentuh seseorang itu kecuali orang yang hatinya lembut, hatinya selalu baik,
Kalau hatinya baik, pasti tutur katanya baik, lisannya baik. Yang sudah belajar tadi, tinggalkanlah ucapan-ucapan yang sia-sia. Kalau kita selalu ngomongin yang tidak pasti, tetapi itu bisa mengurangi pahala kita. Percuma kita pahala. Kamin soimin, berapa banyak orang yang berpuasa, laisa min siyami, tidak dapat dia pahalanya, ilal ju'ul atau cuma hanya merasa haus dan dahaga. Karena kenapa? Tidak bisa menjaga lisan. Dia menjaga lisan. Bahkan itu perkara. Terus barang siapa yang sholat sunnah, berat ya? Berat kan? Betul tak? Berat. Jadi barang siapa yang sholat sunnah 4 rakaat sebelum asar, maka akan mendapatkan doanya Rasulullah. Ini nih, kalau sebelum sholat makanya dilaksanakan sholat sunnahnya. Ilmu yang bermanfaat gimana? Ilmu yang bermanfaat itu diamalkan. Mumpung ada di pondok, mumpung kita masih bisa dikuatkan iman, bisa berkumpul bersama-sama. Ini yang hadir ini adalah orang-orang yang mana diberi cahaya, diberi kekuatan iman untuk berkumpul. Karena alaikum bil jamaah fa inna fiha rahmatul. Hendaklah kalian itu berjamaah, berkumpul bersama-sama, kan disitulah bercucuran rahmat. Ketika kita minta sama Allah, ya Allah, saya punya hutang, di hati kecil kita. Ketika lain berdoa kita, ya Allah, saya mempunyai kesulitan, ya Allah, saya belum punya dana untuk ngejawab, ya Allah. Allah akan mengabulkan, Allah akan menggampangkan urusan kita. Karena kenapa? Karena kita berkumpul berjamaah. Ya Allah, dalam hati kecil, ya Allah, daganganku belum laris, ya Allah, maka lariskannya, ya Allah, berkat bulan puasa, ya Allah, berkat berkumpul bersama-sama, salat tarawih bersama-sama, maka Allah akan mengabulkan doa kita. Makanya innamal a'malu binniyat. Ya Allah, saya kepingin ada sebuah cerita yang mana 3 orang itu tersesat dalam suatu gua, lalu ketika angin kuat lalu tertutuplah gua itu, maka di antara tiga orang tersebut, ya Allah, kalau memang amal ibadahku, ya Allah, saya berbakti kepada orang tuaku, ya Allah, diterima oleh Engkau, ya Allah, maka bukakanlah, ya Allah. Buka sedikit. Akhirnya tak ada lagi satunya. Ya Allah, kalau misalnya amal ibadahku ketika aku bersedekah kepada fulan, ya Allah, kalau memang diterima olehmu, ya Allah, maka bukakanlah sedikit, ya Allah. Buka sedikit. Akhirnya yang ketiga, ya Allah, kalau memang saya bertawassul kepada salah satu orang, ya Allah, Syekh Abdul Rahman, ya Allah, maka diterima, ya Allah, maka bukakanlah, ya Allah. Itu buka. Gara-gara apa? Gara-gara kita nih. Ya. Kalau misalnya kita di rumah kita melangkahnya kita ke masjid, setiap langkahnya itu, ya Allah, setiap langkahku, ya Allah, gampangkanlah urusanku, ya Allah. Ketika setelah keluarnya kita berjamaah, gampangkanlah urusan sebelum saya berpisah dengan kawan-kawan, ya Allah, maka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu ma lam ya'taqid lam yantafi. Di mana tidak ada keyakinan, maka tidak akan terkabul. Kullu ma lam ya'taqid lam yantafi. Kalau tidak yakin percuma. Kita harus yakin ana inda dunya abdi bi. Kita itu tergantung prasangka seorang hamba. Allah itu bersama kita. Seperti itu. Baik itu. Arabi Hasan an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-salawatul khamas wal jumu'ah ila jumu'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun bainal isnan bil kaba'ir. Salat 5 waktu itu adalah menggugurkan dosa. Salat Jumat ke salat Jumat menggugurkan dosa. Ramadan ke Ramadan menggugurkan dosa selama tidak melakukan salah besar. Sekarang malam keberapa? Nah, ini ada sebuah cerita dalam kitab Indonesia. Kita ada 2 kitab ya. Ini minta waktunya sedikit ya. Orang surga itu rindu sekali kepada 4 orang. 1 orang yang membaca Al-Quran.
Ramadan. Nomor 4 ini adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Berarti surga itu rindu kepada 4 orang. Satu, yang membaca Al-Quran, jangan bosan untuk membaca Al-Quran. Surga itu rindu kepada orang, jangan bosan, yang punya rezeki banyak, memberi makan kepada orang lain. Terus surga itu rindu kepada seseorang yang mana orang itu berpuasa di bulan Ramadan. Terus ini ada cerita. Bukian rajulun ismuhu Muhammad kana la yusalli qattu fa idza dakhala Ramadan yuzayyinu nafsahu bis-sayyi wat-tayyib wa yusalli bi waqti ma fatahu faqila lahu lima taf'al dhalik faqala hadha shahru tawbah war rahmah wal barakah asada an yatajawaz anni bi fadli fama tafaru fil manam faqila lahu ma fa'ala bika faqala ghafarallahu li wa rabbi bi hurmati ta'zimi Ramadan. Ini ada seorang laki-laki, orang Badui, yang mana orang itu namanya Muhammad. Dia itu tidak sholat sama sekali. Tapi jangan ditiru ya, ajab kita tidak tahu. Dia itu tidak sholat sama sekali. Ketika di bulan Ramadan dia menghiasi dirinya dengan baju baru, dengan memakai minyak wangi. Terus wa yusalli, dan bertobat, sholat dengan khusyuk, wa yakdi ma fatahu, dan yang tidak pernah sholat dikodok sholatnya di bulan Ramadan, bertobat di situ karena sholat tidak bisa diampuni kecuali dikodok sama dengan puasa. Di situ orang tersebut meninggal. Setelah meninggal baru ia bermanam, ada seseorang yang bermimpi, apa yang Allah kerjakan kepadamu? Allah telah mengampuniku karena menghormati bulan Ramadan. Iya. Contoh nih, misal nih artis tak pakai kerudung gitu kan, ketika di bulan Ramadan dia bersedekah, pakai kerudung menutupi auratnya. Terus yang sholat belum, yang pernah tidak sholat lalu disahur puasanya, dikodok sholatnya di bulan Ramadan itu berlipat-lipat abad ibadahnya, amalnya. Jadi beruntung itu saking mulianya bulan. Cukup. Lanjut. Nah, kita ini malam keberapa? Mana ini? Malam ke-6 hafal. Sudah berapa juz yang hafal, yang hataman? Semoga berkah ya nak ya. Surga rindu kepada kalian. Wa fi lailatis sadisah a'tahu Allah Ta'ala sawaba man tafa fil baitil ma'mur wa yastaghfir lahu kull hajrin wa madarin. Jadi barang siapa yang sholat tarawih di malam ke-6, maka Allah akan memberikan pahala orang yang tawaf di Baitul Ma'mur, di atas Ka'bah, dan diampunkan oleh semua benda mati yang ada di muka bumi ini, mendoakan kepada orang yang sholat tarawih ke-6 Ramadan. 16 mau nambah. Alhamdulillah. Subhanallah, bihamdika, yuk kita salam-salaman. Semoga salam-salaman kita sentuhnya tangan menjadi keberkahan bagi kita, menjadi cahaya bagi kita. Yang salah satu di antara kita, Allah kabulkan doanya, bisa nyentuh ke kita semuanya. Dan mungkin di antara kita Allah mudahkan urusannya, digampangkan urusannya. Yang belum digampangkan urusannya,